Shalom adik-adik semua. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Kakak berharap kalian semua sehat, kalian sukacita dan menikmati akan liburan yang Tuhan berikan. Kita mulai ibadah kita hari ini adik-adik. Kita mau menyanyikan memuji Tuhan yang luar biasa. Ku beri kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Semua itu adalah kemurahan-Mu Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah berhenti memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, pimpin dalam ibadah kami, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan hati kami boleh diisi dengan firman-Mu yang boleh menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita baca akan ayat pembukaan untuk ibadah kita. Diambil dari Ulangan 31 ayat 8a. Kakak bacakan. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan akan menyertai kita senantiasa di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Serta
Adik-adik, mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau membaca firman yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Adik-adik, mari kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh membaca firman Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara, semuanya boleh dipimpin oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau masuki firman dengan judul berjalan bersama Tuhan, ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada seorang pemuda yang baru lulus menjadi dokter, bernama Dr. Daniel, ya. Dr. Daniel ini ditugaskan di Papua selama 2 tahun. Nah, tempat yang ditugaskannya untuk Dr. Daniel ini, dia tidak tahu di mana tempatnya, ya, apakah kota, apakah desa, ataukah pedalaman. Lalu ia mencari di peta tempatnya itu di mana. Tidak ada nama itu. Bahkan waktu dia cari di Google pun, mungkin Google belum memasukkan tempat itu. Waduh, di satu sisi ia senang sekali menjadi dokter. Sekarang ia bisa melakukan tugasnya sebagai dokter. Tetapi ada hati yang cemas, was-was, takut, tegang. Aduh, aku ditempatkan di tempat yang bagaimana ya? Tempat yang baikkah? Ataukah tempat yang menakutkankah? Dr. Daniel datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, sertai aku karena aku tidak tahu tempat yang akan aku tempuh ini dan bagaimana keadaannya. Mampukan aku bisa bekerja sebagai seorang dokter. Adik-adik, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu." Adik-adik bisa bayangkan Abraham yang sudah mapan,
enak tidur tempatnya untuk tidur, untuk makan, bahkan untuk bekerja, ditemani oleh saudaranya, bapaknya. Nah, sekarang dia disuruh pergi entah ke tempat yang dia tidak tahu. Jauhkah tempat itu? Dekatkah? Lalu baikkah tempat itu? Burukkah tempat itu? Kalau udah sampai di sana orangnya bagaimana? Aku harus bekerja jadi apa? Semuanya tanda tanya besar bagi Abraham. Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Sekarang Tuhan memberikan janji berkat kepada Abraham. Apa berkatnya? Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Lalu Tuhan juga akan menjadikan dia berkat bagi semua kaum di muka bumi. Wah, luar biasa sekali. Berkat yang sempurna, berkat yang hebat. Tidak hanya janji berkat yang Tuhan berikan, Tuhan juga memberikan janji perlindungan. Apa buktinya? Nah, Tuhan mengatakan, kalau ada orang memberkati engkau, aku akan memberkati. Tapi kalau ada orang yang mengutuk engkau, aku akan mengutuknya. Nah, berarti Tuhan ingin melindungi hidupnya Abraham. Adik-adik, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Dia pergi dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dari negerinya, bersama dengan istrinya Sarai dan Lot kemenakannya. Dia berangkat dari Haran menuju tanah Kanaan. Nah, karena dia yakin, Abraham yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, maka Tuhan menuntun Abraham sampai ke tempat yang sebenarnya dia tidak tahu. Masih dalam bayang-bayang apa tempat apakah itu. Pada waktu ia sampai di Sikem, dekat Sikem, ia bertemu dengan orang-orang Kanaan. Nah, adik-adik, Abraham takut enggak waktu dia melihat orang-orang Kanaan? Karena kita tahu 10 orang pengintai yang disuruh oleh Musa waktu harus melihat negeri Kanaan itu malah membawa kabar buruk terhadap bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu ingin kembali ke Mesir. Mereka menjadi takut karena melihat orang-orang Kanaan yang katanya tinggi besar, raksasa dan menakutkan. Bahkan ada yang bilang makan orang loh katanya ya. Tapi Abraham sekali-kali tidak takut ya. Makin dia yakin dan percaya akan penyertaan. Apalagi Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Abraham, lihat negeri ini. Negeri ini akan kuberikan untuk keturunanmu. Abraham lalu membuat mezbah. Lalu dia meneruskan jalan ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia lalu memasang kemah dan juga mendirikan kembali mezbah. Dan apa yang dia lakukan, dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar bagaimana kita juga hidup percaya kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan juga akan menyertai, memimpin, menolong, melindungi hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga sama seperti Abraham. Kita juga saat ini sedang berjalan ke masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu orang pun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Yang kita tahu, yang kita yakini, yang kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus memimpin, melindungi, memberkati hidup kita. Asalkan kita taat dan kita percaya kepadanya. Adik-adik, kita mau melihat dari cerita Abraham ini ada 3 pelajaran penting yang kita mau pelajari. Yang pertama,
mau hidup disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, jangan kita menganggap bahwa kita itu bisa melakukan apa-apa sendiri. Kenapa? Karena kita terbatas. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Ya, Abraham, dia juga percaya kepada Tuhan. Dia mau melangkah karena pimpinan Tuhan. Adik-adik ingat dengan Musa? Nah, Musa di dalam kitab Keluaran 33 ya ayat 15 dia berkata, "Kalau bukan engkau sendiri yang membimbing aku, jangan biarkan aku berangkat dari sini." Musa ingin berjalan kalau dia dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan di dalam hidup kita, kita akan terus disertai di dalam segala hal. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan? Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Caranya? Nah, caranya baca setiap hari firman Tuhan. Buka setiap hari firman Tuhan. Lalu kita selalu bersekutu dengan Dia melalui doa. Percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan yang baik, segala hal yang baik bagi kita. Ada seorang anak, dia membanggakan hasil karyanya membuat layang-layang kepada temannya. Lalu ia menaikkan layang-layang itu yang berwarna-warni terbang tinggi. Nah, temannya berkata, "Emang kalau kamu menaikkan layang-layang ini bisa makin tinggi?" "Oh, bisa dong." "Nah, lihat," katanya. Lalu dia mengulurkan benang yang dipegangnya itu supaya layang-layang itu makin tinggi terbangnya. Temannya bertanya lagi, "Cuman segini? Gak bisa lebih tinggi lagi?" "Bisa," kata dia ya, kata anak ini. "Nah, coba kamu lihat." Lalu dia mengulurkan lagi benangnya dan layang-layang itu makin tinggi lagi. Sampai dia tidak terasa benangnya ini udah habis dipegangnya. Nah, lalu temannya ini bertanya lagi, "Kamu cuma bisa segini kan? Gak bisa lebih tinggi?" Dia berkata, "Lihat, aku bisa meninggikan lagi layang-layang itu." Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia naik ke atas pohon. Tuh, kan terlihat? Temannya yang ada di bawah pohon bertanya, "Gak bisa lagi lebih tinggi?" Anak ini merasa tertantang oleh pertanyaan temannya. Dia naik lagi ke yang lebih tinggi, dahan yang lebih tinggi, sampai dahan yang tidak ada lagi bisa dipijak oleh kakinya. Lalu temannya itu bertanya, "Udah tidak bisa naik lagi ke atas kan? Jadi berarti layang-layang itu tidak bisa makin tinggi." Karena dia tidak mau dipermalukan oleh temannya, lalu ia memotong tali itu dengan harapan kalau layang-layangnya itu akan diterbangkan oleh angin makin tinggi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata layang-layang itu bukan makin tinggi, tapi layang-layangnya itu jatuh tersangkut ke rumput-rumput. Nah, adik-adik, begitu juga dengan hidup kita. Ya, kalau kita dipegang oleh Tuhan, seperti anak itu memegang tali layang-layang itu, kita akan makin tinggi terbang, bisa makin tinggi. Bahkan ada angin pun kita tetap bisa terbang tinggi. Tapi kalau kita dipotong, hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi dipegang oleh Tuhan seperti layang-layang dipotong talinya. Bukannya terbang makin tinggi, tapi akan terjatuh. Kalau Tuhan yang memegang hidup kita, meskipun ada angin badai sekalipun, kita akan tetap bisa terbang tinggi. Tetapi pada saat tali itu terlepas dari layang-layang, tangan Tuhan terlepas dari kita, maka pada saat ada angin badai,
maka kita akan jatuh tergeletak. Karena itu adik-adik, hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan sangat penting buat hidup kita. Untuk kita terus bisa berjalan, melangkah, mengikuti akan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan menuju ke hari depan kita. Pelajaran yang kedua, pelajaran itu adalah diberkati untuk memberkati. Jadi Tuhan itu memberkati hidup kita. Tapi hidup kita yang diberkati itu juga harus menjadi berkat bagi orang lain, bahkan memuliakan nama Tuhan kita. Itulah hidup yang berarti, hidup yang bermakna, ya. Karena kalau kita hidup bermakna, maka orang lain yang menikmati hidup bersama dengan kita selalu akan merasa nyaman, merasa sukacita, merasa senang. Jangan kalau kita datang tiba-tiba orang-orang langsung berbisik, itu datang yang bawa masalah, ayo kita bubar. Nah, itu artinya kita tidak menjadi berkat. Tapi kalau kita menjadi berkat, setiap kali orang juga ingin selalu hidup bersama dengan kita. Nah, adik-adik tahu pohon mangga? Nah, kalau pohon mangga tidak berbuah, kesel nggak? Kesel ya? Nah, kakak juga punya pohon mangga yang tidak mau berbuah. Tapi ada juga pohon mangga kakak yang berbuah, berbunga, berbuah. Wah, kakak senang sekali. Nah, adik-adik, lalu pohon mangga yang berbuah itu pasti akan dinanti-nanti. Gimana buahnya, rasanya enak atau asam. Nah, lain lagi dengan pohon benalu. Kakak pernah ada satu pohon kakak di rumah yang kena pohon benalu. Nah, ada benalunya itu di dalam menempel pada pohon sehingga dahannya menjadi kering. Artinya apa? Kalau pohon benalu itu membuat pohon yang berbuah menjadi mati. Nah, kalian hidup mau jadi pohon mangga yang berbuah lebat, enak, atau menjadi pohon benalu? Nah, adik-adik, biarlah kita hidup diberkati untuk memberkati orang lain. Pelajaran yang ketiga, mantap dan tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, Abram pada waktu sampai di Sikem, dia mendirikan mezbah. Pada waktu dia sampai di pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemah, lalu dia juga membangun mezbah. Ia menyatakan syukur. Adik-adik tahu mezbah itu apa? Mezbah itu tempat kita mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Artinya Abram itu mengucap syukur. Setiap kali dia dimanapun dia berada, dia mengucap syukur. Bahkan di pegunungan sebelah timur Betel, ia menancapkan kemahnya. Artinya ia mau tinggal. Artinya ia mau tinggal bersama dengan Tuhan dan terus mengucap syukur. Adik-adik tahu sakit kusta? Nah, ada yang pernah lihat sakit kusta? Nah, sakit kusta itu sakit yang menaun. Tidak hanya seperti sekarang nih, kita kena droplet, lalu langsung kita bisa terinfeksi corona, ya. Nah, kalau sakit kusta lama baru kita tahu bahwa kita menderita sakit kusta. Sakit kusta itu sakit kulit, penyakit kulit yang menyerang syaraf. Nah, kalau orang terkena sakit kusta, maka syaraf di kulit kita ini mengalami kerusakan, sehingga kalau terkena api misalnya, udah kena luka bakar nih tangannya, tapi dia tidak merasakan sakit apa-apa. Bahkan kalau tangannya kepotong, meskipun jarinya sudah terpotong, dia tidak merasakan apa-apa. Nah, adik-adik, ada seorang pemuda ya sekitar umur 20 tahunan dari Belgia. Ia mempunyai kerinduan kalau dia ingin menjadi seorang misionaris, membawa kabar berita
tentang keselamatan. Lalu pemuda ini bernama Damian, ya. Pemuda ini memberikan dirinya menjadi seorang pastor, ya. Jadi kita sebut dia Pastor Damian. Pastor Damian ini berdoa 3 tahun, ya. Sampai satu kali sesudah dia berdoa 3 tahun, Tuhan mengabulkan akan permohonannya untuk ia menjadi seorang misionaris. Tuhan menugaskan dia ke Pulau Hawaii, ya, ke Pulau Hawaii, lalu dia bekerja di sana. Setahun kemudian terjadi wabah kusta di kepulauan Hawaii itu. Nah, kalau sekarang ada wabah corona, semua orang juga udah takut ya. Apalagi karena belum ada obat untuk menyembuhkannya. Begitu juga sama obat kusta, pada waktu itu belum ada obat yang untuk mencegah dan mengobatinya. Karena pada waktu itu sekitar tahun 1864 ya terjadinya wabah itu. Nah, lalu pemerintah Hawaii mengesahkan undang-undang ya supaya orang-orang yang terkena kusta ini diasingkan ke Pulau Molokai. Nah, pulau ini jauh dari kerumunan orang, dari orang-orang beraktivitas. Dengan kata lain, orang-orang kusta ini diasingkan, dijauhkan dari orang-orang. Nah, akhirnya waktu itu ada sekitar 800 orang yang sakit kusta dibawa ke Pulau Molokai dan mereka ditempatkan di sana. Adik-adik bisa dibayangkan, mereka dikasih makanan tapi tidak ada tenaga kesehatan ataupun tenaga apapun yang menolong mereka. Mereka stres sekali, ya. Mereka hanya makan, lalu mereka sedang menunggu kematian mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang menghibur, menguatkan, mendoakan. Tidak ada satu orang pun, ya. Sehingga kelakuan mereka jadi berubah. Mereka jadi tukang mabok, lalu sampai ada yang gila karena stres. Nah, Pastor Damian, ia adalah sukarelawan pertama yang memberikan dirinya untuk menolong orang-orang kusta di Pulau Molokai. Ia pergi ke Pulau Molokai dan di sana ia berjumpa dengan penderita kusta. Lalu ia datang menghibur orang-orang yang dalam keadaan stres ini, bahkan mendoakan. Lalu ia membangun gereja, memberitakan berita kesukaan buat mereka bahwa Tuhan itu baik, Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Bukan hanya itu, dia juga merawat luka-luka dari orang-orang penderita kusta, lalu membangunkan rumah buat orang-orang itu. Bahkan ia juga membuat peti mati, bahkan menggali kuburan, ya. Nah, satu kali pada waktu dia sedang mandi sore hari, kakinya tercelup di dalam air panas, tapi sudah melepuh kakinya, ia tidak merasakan apa-apa. Lalu dia sadar bahwa ia sendiri pun sudah terkena kusta. Apakah dia langsung, saya mau pulang aja ke Hawaii, saya nggak mau lagi di sini, saya udah kena kusta? Enggak. Dia tidak berbuat seperti itu, bahkan ia lebih lagi giat, ya. Giat lagi membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang memerlukan rumah, lalu makin menghibur, makin mengabarkan kabar kesukaan. Bahkan yang mempunyai program-program kalau dia kelak nanti sudah tidak ada untuk orang-orang kusta. Memang Pastor Damian tidak lama hidupnya. Ia hanya berumur 40 sampai umur 49 tahun ia wafat. Tetapi Pastor Damian yang masih muda ini sudah memberikan dirinya menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkannya. Nah, Tuhan juga ingin seperti itu, ya. Jangan pada waktu kita senang, ya, kita bukan hanya senang, waktu kita dulunya tidak punya apa-apa, kita berdoa, Tuhan, aku mohon ini, minta itu, minta ini. Sudah Tuhan beri, ya, Tuhan sudah melengkapi kita melupakan. Kita tidak lagi memuji Tuhan, kita tidak lagi membaca firman, bahkan kita tidak ibadah lagi ke gereja. Nah, Tuhan ingin
kita itu menjadi berkat untuk memberkati orang, bahkan kita tetap setia kepada Dia, mantap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Begitupun Pastor Damian sudah melakukannya. Nah, sebelum kita tutup, kakak mau mengulang ya, ada 3 pelajaran yang kita dapatkan hari ini ya. Pelajaran pertama, adik-adik ingat? Pelajaran pertama, mau hidup disertai dan dipimpin Tuhan. Yang kedua, diberkati untuk memberkati ya. Yang ketiga, mantap dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau menyambut akan firman Tuhan itu dengan menyanyikan "Ku tak tahu akan hari esok". Kita semua tidak tahu akan hari esok kita ya, tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memegang tangan Tuhan, maka kita selalu akan diberi hati yang tenang, bahkan kita dapat menjalani hidup ini menjadi berkat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu "Ku tak tahu akan hari esok" ya. membawa persembahan kita. Adik-adik bisa
menitipkan persembahannya kepada orang tua ataupun adik-adik bisa mengumpulkannya. Kelak kalau adik-adik datang ke gereja, adik-adik dapat memberikannya. Mari kita datang kepada Tuhan membawa persembahan kita, lalu kita masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dipimpin, disertai di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan memberikan berkat melalui orang tua kami. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan kami hari ini. Sungguh menjadikan berkat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena akan boleh mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami agar kami mau dipimpin, disertai oleh Tuhan. Juga kami kalau sudah diberkati Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat. Bahkan kami terus mantap dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, tolong kami agar kami juga disertai Tuhan sepanjang liburan kami ini. Tuhan, beri kami semua kesehatan, sukacita, dan Tuhan juga yang menolong kami semua untuk dapat mengerjakan apa yang baik, terus untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga berkati orang tua kami agar mereka dapat bekerja dengan baik dan diberi kesehatan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami ini di dalam masa pandemi COVID ini Tuhan, agar kami semua dilindungi, bahkan dimampukan untuk diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, kami mau menutup ibadah kami ini Tuhan. Tolong kami agar kami juga terus bersyukur, bahkan kami juga terus memberikan hati kami beribadah kepadamu setiap hari, membaca firman, bahkan kami juga terus bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semua ini. Amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Ya, sampai jumpa lagi.